berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama kembali dalam acara Rest and God. Saya berdoa kiranya semuanya dalam keadaan sehat, semua diberkati Tuhan dalam keadaan sukacita. Mari kita hampiri tata kasih karunia Allah dan kita persembahkan kurban syukur kita yang terbaik dengan pujian dan penyembahan kita. Karena kita percaya bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang layak kita puji dan kita muliakan. Apapun masalah dan pergumulan kita, percaya dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, ada kemenangan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan sebuah keyakinan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami muliakan, Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami ingin memberikan kurban syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami saat ini. Dan kami juga membawa semua beban berat pergumulan kami karena kami percaya di dalam Engkau kami akan mendapatkan kelegaan dan pertolongan. Engkau adalah Bapa satu-satunya yang sungguh-sungguh bisa kami andalkan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur, ada mujizat yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Kau Allah yang mulia. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati. Katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang, amin, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu.
ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Yesus, ada mujizat dalam bersyukur, ada mujizat dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Kau Allah yang penuh belas kasihan. Glory bagi-Mu Raja Yesus Tuhan. Sebab Kau layak diagungkan, sebab Kau layak ditinggikan. Haleluya. Kami bersyukur Kau memenuhi kebutuhan kami, Kau menggenapi janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami bawa korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia. Oh Yesus Tuhan, glory bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan, karena Bapa kita yang di surga itu sungguh-sungguh amat baik, dan Dia menginginkan kita semua mengalami kebaikan hari demi hari. Bahkan situasi-situasi sulit pun Tuhan ingin bekerja supaya ada kebaikan yang datang dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya, kita semua dirancang Tuhan untuk sesuatu yang baik ke depan. Bahkan Tuhan sudah merancang masa depan kita, masa depan yang penuh dengan harapan. Cuma seringkali ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk naik, Tuhan memberi kita kesempatan dapat promosi, tidak selalu ada orang yang suka. Kadang-kadang ada yang cemburu, ada orang yang akhirnya lakukan sesuatu yang buruk karena menginginkan posisi kita itu. Dalam banyak situasi kita semua mungkin pernah alami itu ya, walaupun mungkin dengan berbagai kisah yang agak berbeda. Sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana Tuhan tetap bekerja dalam kebaikannya walaupun ada yang mau menghalangi nih, mungkin kita sharing dulu. Ada yang punya pengalaman seperti itu nggak? Oke, ini Pak, kebetulan saya di kantor itu dapat kasih karunia Tuhan sangat baik lagi. Sebenarnya posisi saya di kantor tuh cuman staff aja biasa, tapi banyak dipercayakan sama direktur operasional, kadang juga
waktu itu lagi posisi kosongnya komisaris, asistennya komisaris kosong, saya juga disuruh bantuin komisaris, terus bantuin direktur utama. Setiap kali ada event tuh saya dipercayakan jadi tangan kanannya bos lah di kantor, begitu ceritanya. Nah tapi ada beberapa teman sekerja saya nih, ini teman-teman sekerja saya yang kita sama-sama merangkak dari bawah gitu, berangkat bareng, tapi karena saya dapat posisi bagus terus dan dipercayakan sama bos, ada yang nggak seneng gitu beberapa orang. Nah, adalah dibikinlah saya gosip di kantor yang nggak enak lah, dibikinlah berita-berita jelek gitu di kantor yang menghambat. Saya sempat down juga karena beritanya nggak enak gitu dan itu menyebar banget di kantor. Tapi saya tetap jalanin aja lah. Maksudnya saya tetap berbuat baik, tapi ya ada aja gitu. Ini terjadi bukan sama saya aja, tapi banyak mungkin di kantor yang kejadiannya sama kayak gitu. Jadi ada aja pokoknya kalau ada orang yang seneng tuh pasti ada yang nggak seneng gitu. Pasti ada yang ada yang jadi obstacle. Itu gimana Pak sebaiknya Pak? Ya. Itulah memang dalam dunia kerja begitu ya, kadang-kadang ada persaingan yang ada kompetisi yang sehat, tapi ada orang yang kadang-kadang memang nggak sehat caranya ya, saking ambisinya begitu besar dan tidak rela orang lain lebih baik dari dia gitu. Kadang-kadang itu kan tanda, orang bilang kan tanda nggak mampu, cemburu. Jadi iya, karena dia menginginkan posisi itu, sementara posisinya itu kok dipercayakan kepada kita nih. Akhirnya ada yang cemburu. Nah, situasi-situasi begitu, itu pergumulan yang sering ya kita alami ya. Bisa saja orang membuat rencana, merancangkan sesuatu yang jahat, yang buruk, yang negatif, supaya kita tidak dalam posisi yang baik yang sebenarnya sudah Tuhan tempatkan kita. Ada orang-orang yang karena kecemburuannya, karena ambisi, dia ingin posisi kita, ingin merebut itu. Tetapi percayalah bahwa kalau Tuhan yang berkehendak, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa merebutnya. Kalau toh terpaksa kita harus tinggalkan tempat itu, pasti Tuhan punya tempat yang lebih baik. Karena kalau Tuhan punya rancangannya, Tuhan menginginkan kita ada di dalam posisi apa. Tuhan ingin memberkati kita dengan keadaan seperti apa. Tuhan akan memproteksinya dengan kuasanya yang tidak terbatas. Dan makanya kita tidak perlu juga terlalu takut, fokus saja, benar itu. Fokus saja, lakukan yang terbaik dalam posisi itu. Karena kita percaya itu anugerah Tuhan, kesempatan yang dari Tuhan. Tuhan yang memberi kita posisi yang baik itu. Jadi percaya saja, kerjakan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan, Tuhan pasti bela, gitu ya. Ada satu kisah di Perjanjian Lama, di Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22, di situ diceritakan bagaimana Tuhan memberkati umat Israel setelah kematian Yusuf. Ternyata orang-orang Israel ini justru bertambah banyak cepat sekali. Itu membuat Firaun menjadi cemburu, khawatir kalau jumlah mereka terlalu banyak. Wah, nanti kita dikuasai mereka. Apalagi kalau misalnya ada kerajaan lain menyerang kita, jangan-jangan mereka berpihak kepada musuh kita sehingga kita kalah. Dan mereka yang merebut posisi kita. Ada kecemburuan, ada keinginan untuk menghalangi proses perkembangan orang Israel itu. Tetapi luar biasa karena tetap aja Tuhan berkati itu. Tuhan berikan kepada orang Israel yang memang sudah disiapkan untuk orang Israel. Inilah keindahan umat Tuhan. Kalau kita dalam Tuhan kan seperti itu ya. Kalau memang Tuhan memang itu disiapkan, berkat itu disediakan bagi kita, walaupun orang ada yang cemburu, ada yang pengen merampas, ada yang pengen mencuri dari kita, nanti paling ujung-ujungnya Tuhan tetap memberkati kita. Tidak ada berkat yang hilang dari Tuhan kalau memang itu disiapkan bagi kita. Kalau kita punya sikap seperti itu, kita akan punya sikap yang positif, berpengharapan situasi apapun. Ya.
Lalu bagaimana kita melihat peristiwa yang menghambat perjalanan hidup kita dari kacamata Allah, Pak? Kalau tadi dari Keluaran tadi ya, ada dua hal penting yang diajarkan kepada kita. Yang pertama, Allah itu punya kedaulatan. Allah berdaulat atas hidup kita, atas masa depan kita. Karena kita anak-anaknya. Dia bertanggung jawab penuh dengan kita, apapun yang terjadi. Ayat 11 dan 12. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut pada orang Israel itu. Firaun saking takutnya, saking cemburunya kepada orang Israel yang semakin berkembang, akhirnya memerintahkan kalau begitu jadikan mereka budak saja, kerja paksa saja, ditambah pekerjaannya supaya mereka makin lemah, makin habis nanti. Kalau kerja paksa kerja terus kan memang buat orang akhirnya bisa lemah secara fisik, bisa sakit. Akhirnya satu-satu harapan Firaun, habis nih orang Israel. Rancangannya seperti itu, tapi yang terjadi apa? Ternyata nggak berkurang tuh. Ya, coba kalau orang bekerja, terlalu banyak bekerja, ya memang sakit ya. Kita terlalu banyak bekerja, kalau itu bukan kehendak Tuhan, melampaui batas yang semestinya, badan kita lemah, kita sakit. Tetapi yang terjadi orang Israel tadi enggak. Semakin ditindas, makin bertambah banyak. Ini menunjukkan apa? Kedaulatan Tuhan lah yang melindungi hidup mereka. Karena ini sesuai dengan janji Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang-bintang di langit, tidak terhitung jumlahnya, seperti pasir di laut, begitu banyaknya. Tuhan yang merancang, Tuhan berjanji punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan orang Israel, pasti tergenapi. Walaupun ada yang menindas, ada yang menghalangi. Ini kan prinsip iman yang luar biasa. Kita itu kadang-kadang merasa kecil kalau orang lain rezekinya lebih banyak. Kita lupa bahwa rezeki lebih banyak belum tentu diberkati Tuhan kan. Betul. Ya kan? Kita kadang-kadang merasa nggak mungkin lah saya bisa mencapai sesuatu yang lebih besar. Kita berpikir kita nggak mampu. Kita hanya berpikir kemampuan kita sendiri. Kita tidak melihat diri kita pada rancangan Tuhan. Harusnya sebagai orang-orang percaya, lihatlah hidupmu dalam rencana Tuhan, dalam janji-janji Tuhan. Sehingga kita tidak melihat diri kita dalam batas-batas kemampuan diri kita sendiri. Tidak. Orang Israel ditindas, semakin ditindas justru semakin banyak. Sesuatu yang ajaib terjadi. Jadi tidak peduli orang lain itu bersikap seperti apa terhadap kita, menghalangi kita atau mendukung kita, dia cemburu dengan kita atau dia suka dengan kita. Tetapi yang menentukan nasib kita, yang menentukan masa depan kita adalah Tuhan yang kita sembah. Keyakinan ini membuat kita itu menghadapi sikap-sikap cemburu orang lain, orang-orang yang berusaha nindas kita, orang-orang yang berusaha berbuat jahat, proporsional saja. Kita tidak akan dikendalikan oleh sikap dan perilaku mereka. Karena hidup kita ditentukan oleh keyakinan kita bahwa Tuhan berdaulat atas hidupku dan masa depanku. Amin. Ya. Jadi percaya apapun keadaannya, Tuhan tetap bisa membuatmu berkembang. Amin. Jadi semakin dihambat justru semakin merambat kemana-mana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini mungkin merasa ditindas oleh seseorang, ada orang yang cemburu dan menghalangimu untuk bisa maju. Ada yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Dengan berbagai alasan mereka melontarkan berita-berita bohong untuk membunuh karaktermu, untuk menghalangi kesempatanmu. Percayalah kalau Tuhan berkehendak, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya darimu. Amin. Jadi tetap percaya, tetap teguh dalam iman, dan jangan kecil hati, jangan tawar hati. Amin. Tetap pada keyakinan itu. Yang kedua, ayat 17.
Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi Firaun ini tidak hanya suruh mereka kerja semakin keras. Ini ternyata nggak berhasil. Semakin ditindas kok tambah banyak. Lalu mulai lagi, semua bidan-bidan di Mesir nanti kalau menolong orang Israel yang lahir laki-laki langsung dibunuh. Langsung dibunuh saja supaya tidak berkembang. Tapi ternyata Tuhan mengubah hati bidan-bidan itu. Mereka tidak lakukan. Tetap dibiarkan itu. Bayi-bayi laki-laki Israel tetap aja bisa hidup dan akhirnya tumbuh. Makin lama tetap aja makin banyak. Di sini kita belajar apa? Allah itu sanggup menolong apapun keadaannya, apapun upaya orang untuk menghalangi kita untuk maju. Apapun kecemburuan orang kemudian lakukan banyak hal yang jahat terhadap kita. Tuhan bisa menolong kita supaya rencananya dalam hidup kita tergenapi. Amin. Sesuatu yang sulit pasti. Hati para bidan ini kan orang-orang Mesir. Mungkin ada di antara mereka juga yang cemburu dengan orang Israel, bisa saja. Tetapi Tuhan bisa ubah hati mereka. Ayat 17 tadi katakan, bidan-bidan itu takut akan Tuhan. Bidan-bidan itu ternyata lebih menghormati Tuhan daripada Firaun. Sehingga mereka tidak mau mentaati niat jahat Firaun itu. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyatakan pertolongannya. Bahkan orang-orang yang membenci kita, itu pun bisa dipakai Tuhan menolong kita itu. Jadi jangan batasi juga bagaimana Tuhan menolong kita. Kadang-kadang ada sebagian orang Kristen berpikir Tuhan akan menolong melalui hamba Tuhan. Makanya hamba Tuhan yang dia percaya dikejar terus, pelayanan di mana aja diikutin gitu. Supaya mendoakan dia, harapannya supaya hamba Tuhan itu tumpangkan tangan atasnya dan kemudian masalahnya selesai. Dia berpikir bahwa yang bisa dipakai Tuhan hanya satu orang. Dan orang itu adalah hamba Tuhan yang bagi dia ini sangat diurapi. Tetapi di sini ternyata orang yang seharusnya ikut untuk berbuat jahat terhadap orang Israel, tetapi hatinya bisa dijamah Tuhan dan justru melindungi umat Israel, keturunannya orang Israel. Tuhan bisa pakai siapa saja, keadaan apapun. Amin. Jangan berpikir sempit kalau bicara tentang pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara sedang mengalami pergumulan yang mirip orang Israel? Saudara semakin diberkati Tuhan, tetapi semakin banyak yang cemburu. Saudara semakin naik dalam jabatan, dalam pekerjaanmu, tetapi semakin banyak yang tidak suka dengan saudara. Usahamu semakin maju, tetapi juga semakin banyak yang berusaha untuk memfitnah dan menjelek-jelekan usahamu supaya engkau jatuh. Keadaan apapun jangan pernah memadamkan iman kita bahwa hidup kita sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab melindungi, Tuhan bertanggung jawab supaya kita bisa sampai di sana. Yang penting kita ambil tanggung jawab kita, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Tuhan bekerja sesuai dengan janjinya. Dan mungkin saudara sudah berusaha untuk minta tolong banyak orang untuk mengatasi itu. Tetapi masalahmu tidak selesai-selesai. Kenapa tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolongmu dalam cara yang tidak pernah engkau pikirkan? Bahkan orang-orang yang kita tidak pernah berpikir dia bisa menolong kita karena kita anggap dia lemah, bahkan mungkin tidak suka dengan kita. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan akan kirimkan orang-orang tertentu yang tidak pernah kita duga. Itu menjadi alat Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Dialah Tuhan bekerja sesuai dengan caranya yang tidak terbatas. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena rancangan-Mu itu luar biasa dalam hidup kami.
luar biasa Tuhan masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih untuk posisi-posisi baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami dalam pekerjaan. Terima kasih untuk usaha yang berkembang dengan baik untuk apa yang selama ini kami lakukan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk begitu banyak kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Bapa di surga, Engkau melihat kalau ada saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami penindasan, ada orang-orang yang cemburu dengan mereka karena menginginkan posisi baik yang mereka miliki. Dan mereka sepertinya tidak berdaya menghadapi semua siasat-siasat jahat tersebut. Tapi biarlah kami semua percaya saat ini, kalau Tuhan yang menempatkan kami, maka Tuhan yang akan melindungi kami. Amin. Kalau Tuhan yang menyediakan berkat tertentu kepada kami, maka kami tidak akan kehilangan berkat itu walaupun ada orang-orang yang menginginkan. Amin. Orang lain tidak bisa mengambil berkat yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Roh Kudus menolong kami supaya menjaga hati. Kami tidak menjadi marah, tidak menjadi sakit hati, dan akhirnya kami justru berusaha melindungi hidup kami sendirian tanpa Tuhan. Atau kami menjadi lemah hati, kami menyerah dengan keadaan. Tetapi biarlah kami semua tetap menjaga hati kami lemah lembut di hadapan Tuhan. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kami senantiasa ada pengampunan terhadap orang-orang yang jahat terhadap kami. Dan kami tetap percaya sepenuhnya rancangan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah gagal. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami, cepat atau lambat pasti akan sampai kepada kami semuanya. Biarlah kami semua tetap dalam posisi yang benar, setia, teguh dalam iman, dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang bekerja di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di pemerintah, posisi apapun yang mereka dapatkan saat ini. Biarlah itu menjadi amanat bagi mereka, agar kehadiran mereka menjadi terang, kehadiran mereka menjadi garam bagi tempat di mana bekerja. Bahkan Bapa, kami berdoa, biarlah kehadiran anak-anak-Mu di pemerintahan itu membuat bangsa dan negara kami semakin diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh Tuhan. Tidak hanya dipercaya oleh rakyat. Mereka punya integritas tinggi. Mereka tidak terlibat dengan korupsi, dengan kejahatan, atau hal-hal yang merugikan negara. Hati mereka tetap lurus pada rancangan Tuhan. Tuhan lindungi orang-orang yang punya integritas seperti ini. Melalui kehadiran anak-anak-Mu ini Tuhan, ada sesuatu yang baik yang membuat bangsa kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan apapun yang sedang saudara alami, datang kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan menolong hidupmu. Dan kalau saudara punya pergumulan, membutuhkan dukungan doa, jangan ragu untuk menuliskan dan menghubungi nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk saudara. Dan silahkan kalau saudara ingin memberikan komentar, tuliskanlah di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
bersyukur.